warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Ustaz Binti berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya kalau gitu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk kalian mohon untuk berdiri. Kita lanjut untuk pembelajaran hari ini supaya lebih semangat. Kita lakukan tepuk fokus. Sudah tahu semua? Bisa ya? Bisa. Kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalian pernah datang ke pantai atau ke daerah pegunungan? Benar. Nah, apakah suhu atau cuacanya itu sama? Tidak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis bentang alam melalui pengamatan gambar atau video dengan benar minimal 3 contoh bentang alam. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara kondisi alam dengan bentuk adaptasi manusia, bisa suhu, dan rumah melalui kegiatan diskusi kelompok dengan teman. Sebelum itu kita perhatikan dulu video pembelajaran. Asingkan di daerah dengan bentang alam berbeda. Imbas fase B. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Bentang alam sendiri terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut dengan sejuk dan tanah yang subur. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 2 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Daerah yang bersumber dari panas dan lembab. Pantai. Wilayah yang berada di tepi laut berbatasan langsung dengan bendera laut. Daerah dengan bentang alam berbeda. Daerah dataran tinggi. Di dataran tinggi yang berada ini, masyarakat menggunakan pakaian anak dan membangun rumah dengan atap turap lapis salju bahkan hujan tidak menunggu. Pantai. Di daerah pantai, pakaian yang dipakai ringan dan menghadapi suhu panas dan lembab. Masyarakat membangun rumah bambu agar terhindar dari pasang air dan banjir. Rumah juga didesain agar tahan angin kencang dan garam dari laut tidak merusak bangunan. Baik, dari video tadi tentang alam yang kalian lihat apa saja? Ada Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa dicatat di buku tulis ya. Mengapa bentuk rumah di daerah pantai berbeda dengan di daerah pegunungan? Dan mengapa orang di daerah dataran tinggi memakai pakaian lebar? Catat ya. Ya, Bu.
Oke, selanjutnya kalian akan dibentuk kelompok bisa berisi 3-4 orang. Di sini kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada satu kegiatan yang pertama. Kalian bisa menuliskan jenis bentang alam apa saja tadi dan ciri-ciri utamanya. Selanjutnya kalian tuliskan bagaimana cara masyarakat beradaptasi di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Bagaimana, ada kesulitan? Sedang mengerjakan, Bu. Bisa ya? Bagaimana? Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, untuk perwakilan kelompok siapa yang sudah siap presentasi? Saya, Bu. Baik, bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada jenis bentang alam dan ciri-ciri utamanya. Jenis bentang alam yang tadi disebutkan ada 3, dataran tinggi. Ciri-ciri utamanya yaitu ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kedua ada jenis bentang alam yang kedua adalah dataran rendah. Ciri-ciri utamanya yaitu suhunya panas dan lembab. Yang ketiga ada pantai. Ciri-ciri utamanya yaitu wilayah berada di tepi laut, cuaca bisa lembab dan panas. Untuk kegiatan 2, adaptasi di daerah dengan bentang alam berbeda. Nomor 1, adaptasi masyarakat di dataran tinggi, mengenakan pakaian hangat dan tebal, membangun rumah dari bahan isolator agar suhu tetap hangat. Yang kedua, adaptasi masyarakat di daerah pantai. 1. Menggunakan papan tipis dan ringan, rumah dibuat tahan angin kencang dan garam dari laut. Adaptasi masyarakat di daerah rendah, menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Atap rumah dibuat dari genteng atau bahan yang mudah dilepas pasang. Baik, dari kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa ditutup kalau itu. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok pertama yang tadi sudah dijelaskan, ada bentang alam, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, dan juga adaptasi manusia di setiap daerah dengan bentang alam yang berbeda. Nah, jadi setiap daerah memiliki bentang alam berbeda dan manusia beradaptasi agar bisa hidup nyaman di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya saya akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian pada materi hari ini. Ini dikerjakan secara individu, tidak boleh menyontek ya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Dari pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, alhamdulillah kalau itu kalian sudah bisa memahami materi pada hari ini. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Dila silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bentang alam itu merupakan beragam bentuk permukaan bumi yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, setiap jenis bentang alam itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi ketinggian, iklim, maupun kondisi lingkungan. Jadi kesimpulannya sudah hari ini kita telah mempelajari apa saja itu bentang alam dan juga adaptasi setiap manusia di lingkungan dengan bentang alam yang berbeda. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.